Aku minasan, welcome again with Mr. K di sini. Spoiler chapter terbaru udah rilis dan udah full juga ya. Jadi, kita akan lang again, it's time to spoiler time, oke? Let's go. Judul chapter 1133, Please Praise Me, atau yang dalam bahasa Indonesia bisa diartikan tolong puji aku. Ya, maksud dari judul kali ini ternyata merujuk ke momen Robin yang bukannya menyamainya ketika bertemu Saul nantinya, malah Robin lebih memilih untuk meminta dipuji atas apa yang sudah ia lakuin hingga saat ini. Nanti kalian bakal tahu kok. Geser dikit ke bagian cover story yang masih menceritakan perjalanan Yamato di negeri Wanoguri. Dimana pada cover story kali ini kita lihat Yamato di tengah perjalanannya, cuman tiba-tiba aja ada drama karena Holdem muncul lagi dan dia menahan Tama sebagai Sandra. Speed yang ada di sana juga terlihat tergeletak di tanah. Sementara Yamato tampak terkejut. Kayaknya Yamato bakal langsung turun tangan buat selesain masalah di sini. And now masuk ke menu utama, di mana chapter ini bisa kita lihat sebagai chapter yang cukup hangat, terkhusus bagi kita yang udah ngikutin One Piece dari lama. Karena akhirnya Nico Robin bisa bertemu kembali ke penyelamatnya ketika kecil. Dan chapter dimulai dengan kelanjutan flashback Robin. Kita kembali melihat tragedi O'Hara tapi kali ini dari sudut pandang karakter lain. Ternyata Spider-Man gak cuma jahat tapi juga manipulatif banget. Dia memfitnah Robin dengan tuduhan menghancurkan kapal evakuasi dan kapal perang marin. Bahkan orang satu mengarang cerita ini di depan para wartawan. Aduh udah mirip sama orang-orang di Konoha aja nih Spider-Man. Lanjut, Robin kecil yang jadi buronan dunia harus hidup terlunta-lunta. Kita lihat dia diam-diam menambahkan O'Hara di buku peta di sebuah toko, makan dari tempat sampah di sebelah anjing, dan dikejar-kejar orang yang gak punya belas kasihan. Orang-orang yang melihat Robin kecil bahkan tanpa iba berteriak, dia sudah sepintar seorang peneliti tapi tidak punya emosi manusia. Lihat dia buronannya, ambil senjatamu dan buru dia. Dia pakai ilmu sihir yang gak diketahui, jangan kasih ampun, dia adalah musuh dunia. Bayangin anak kecil kayak Robin harus menghadapi tekanan seberat ini. Sampai suatu hari Robin kecil sempat berpikir untuk loncat dari tebing. Tapi dia ingat kata-kata Olivia dan Saul yang menyuruhnya untuk terus hidup Robin. Sesaat setelah teringat itu Robin kecil pun berusaha tertawa seperti Saul dan sambil dibarengi makian orang-orang. Kita sebalik pun berakhir dan sekarang kapal besar Great Eric merapat di desa pelabuhan Elbaf, di mana awan laut menjadi dermaga alami. Di sisi lainnya, Luffy dan kru topi jerami lainnya tiba dengan perahu dayung terbang yang didukung awan pulau. Nah ngelihat pemandangan kayak gini udah pasti Usopp dan Luffy jadi yang paling heboh. Karena jelas pemandangan ini gak bisa mereka lihat setiap saat. Lihat di momen ini pun coba menjelaskan kalau teknologi di Elbaf menggabungkan berbagai elemen alam seperti Island Cloud, Sea Cloud, Bubble, dan Rainbow. Nah, di tengah-tengah kekaguman kru topi jerami, Hazruddin datang menyambut kru topi jerami dengan penuh hormat dan hangat. Dia memperkenalkan kru barunya, New Giant Warrior Pirates, dan Hazruddin kembali mengulang kalau mereka adalah salah satu kru bawaan Luffy. Meski Luffy lagi-lagi bilang kalau dia gak ngebutin hal semacam itu, tapi Hazruddin pun menjawab kalau gak apa-apa, soalnya kamilah yang mau jadi bawahanmu. Hazruddin lanjut berkata sesuatu hal yang menarik, di mana berita Luffy mengalahkan Big Mom dan yang lainnya sudah terdengar di sini. And meski Big Mom dulunya teman masa kecil Gert, tapi karena Big Mom melakukan suatu kejahatan yang gak bisa diampuni oleh Elbaf, jadi tetap masih ada kemarahan dari para warga Elbaf kepada Big Mom. Nah, terus pesta makan-makan besar di desa pun sebenarnya udah disiapin demi untuk menyambut Luffy dan yang lainnya. Tapi momen ini harus ditunda karena Gert memberitahu Robin kalau Saul ada di sekolah dekat desa dan dia sudah menunggu. Saul ingin menunjukkan perpustakaan Elbaf yang legendaris. Meski awalnya Robin ingin pergi sendiri cuman seluruh kru topi jerami memutuskan ikut menemani. Nah, gak lama dari situ mereka tiba di lokasi Warrior Spring sebuah sumber air raksasa yang begitu besar hingga terlihat seperti lautan. Di atasnya ada rumah besar di cabang pohon yang sangat tinggi. Nami shock melihat keindahannya sampai-sampai bilang kalau itu bukan mata air melainkan laut. Nami bilang kayak gitu karena saking besarnya kolam air panas milik raksasa ini Namun momen ini tiba-tiba berubah jadi tegang ketika seorang gadis raksasa berlari panik, memberitahu bahwa Saul jatuh dan tidak bergerak. Semua anggota kru topi jerami kaget, tapi Robin dengan tenang malah tertawa dan bilang dasar konyol. Robin mendekati Saul yang tergeletak di pantai dan tiba-tiba Saul mengangkat kepalanya dan mengaum ke arah Robin. Persis seperti pertama kali mereka bertemu di chapter 392. Robin hanya terdiam lalu berkata, tawamu masih aneh. Setelah itu Saul menjelaskan kalau dia hanya mencoba mengerjai Robin karena canggung dan bingung harus kayak gimana setelah sekian lama.
Keduanya pun berbicara dari hati ke hati, Rek. Saul memuji Robin yang sekarang sudah dewasa, bahkan sangat mirip dengan Olivia. Terus ya, sebuah flashback kembali muncul. Kita dikasih konfirmasi kalau Saul selamat dari kekuatan Aokiji karena es yang mencair akibat api besar di Ohara. Namun tubuhnya terkena luka bakar yang sangat parah, dan dia harus bersembunyi sejak saat itu, Rek. Mungkinkah tebakan kita tentang Man Marked by Flame memang bener Saul, Rek? Gak tau dah. Well, lanjut ke momen tadi ya, Robin menghentikan cerita Saul karena dia udah gak mau mengingat-ingat kejadian itu. Malahan di pertemuannya sekarang, Robin meminta untuk, tolong, puji aku kan aku bisa bertahan selama ini. Wow, tak lama Saul langsung memeluk Robin sambil tertawa, Rek. Saul bilang kalau anak sekecil itu dikejar seluruh dunia. Kamu hebat, Robin. Hebat bisa bertahan selama 22 tahun dan sampai sejauh ini. Robin yang dulu sempat menangis di bawah hujan dan ingin mati, kini menangis bahagia dalam pelukan Saul, Rek. Dan chapter ini ditutup dengan semua kru topi jeram yang menangis haru melihat reuni Robin dan Saul. Bahkan misalnya pun yakin gak cuman kru topi jeram, kita pun juga ngerasain, Rek. Hanya Luffy, Zoro, dan Jinbe yang gak nangis. Mereka cuma tersenyum melihat momen keduanya itu. Di panel terakhir kita lihat Luffy tersenyum lebar, sangat bahagia melihat Robin akhirnya mendapatkan kebahagiaannya kembali. Ya, siapa yang sangka orang meminta untuk bergabung ke dalam kru dan sempat dicurigai oleh semuanya, sekarang malah mendapatkan kebahagiaannya. Wow. Gak sabar sih bakal kita reaction di mengupload nanti hari Minggu. Semoga Mesari bisa live untuk bawain di hadapan kalian, Re. So, sekian dulu terkait spoiler chapter 1133-nya. See you next time. Adi Zakaria, stay safe everyone. Salam Adi Media.